Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alushikman, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan hari ini Kamis 4 Januari 2024 kita masuk episode ke-172 Ulas Berita. Dan seperti biasanya Ulas Berita saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Ded. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Ded? Baik Kak. Oke, kita ulas berita Ded ya. Berita tentang apa hari ini Ded? Ya, kita akan mengulas terkait berita dugaan kasus korupsi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pada beberapa perusahaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang tahun 2019, 2010, dan 2001 yang perkaranya saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh Kejati Sumsel, Kak. Oke, berita ini kayaknya running ya di Suara Nusantara dan koran sn.com ya. Ya. Info terbaru untuk dugaan korupsi ini apa Ded? Info terbaru, Kejati Sumsel menetapkan 3 tersangka baru dan menahan 3 tersangka baru dalam perkara tersebut, Kak ya. Di mana ketiga tersangka baru ini dikatakan oleh Kasipenkum Kejati Sumsel, Fani Yulia Ikasari SHMH merupakan pihak dari masing-masing merupakan direktur perusahaan swasta. Oke Ded ya. Keterangan Kapenkum itu Ded ya? Ya. Ada keterangan tambahan dari Kapenkum untuk penahanan ini Ded? Ya, yang terbaru siang tadi Kak ya, di Bandara SMB 2 Palembang, di mana salah satu tersangka yang ditetapkan, ya ini pihak dari direktur perusahaan swasta, dibawa oleh tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel dari Bandung Jawa Barat ke Palembang untuk ditempatkan di rutan Pak Ju Palembang Kak ya. Usai setibanya tersangka dan tim Kejati di bandara, Asisten Pidana Khusus Kejati Sumsel Abdullah Nurdeni SHMH menggelar press release Kak ya di bandara. Dikatakannya bahwa adapun modus para tersangka dalam perkara ini diduga memberikan suap atau gratifikasi kepada 3 tersangka yang sebelumnya lebih dulu ditetapkan Kak ya, di mana dulu kan 3 tersangka dari oknum pegawai pajak sudah lebih dulu ditetapkan Kak. Oke ya, ini jumpa pers yang tadi Ded ya? Ya. Dan beritanya belum muncul ya? Belum terbit ya maksudnya belum. ya. Untuk pembaca setia koran sn.com, nantikan berita yang diceritakan Dedi tadi sekitar pukul berapa Ded? Ya, sekitar pukul 7:30 udah mulai online di koran sn.com. Oke ya, kita tunggu saja. Mungkin pukul 8 malam lah Ded ya. Oke. Kemudian berita yang dijelaskan Dedi tadi juga rangkaian beritanya ya, running beritanya itu sudah terbit di Suara Nusantara dan koran sn.com. Bagi yang penasaran silakan klik koran sn.com. Oke Ded, kita lanjut ulas berita ya. Mungkin berita apa lagi Ded yang mau kita ulas malam ini, silakan. Ya, kita akan mengulas berita terkait penyidikan dugaan kasus korupsi pembangunan Pasar Cindi tahun 2016-2018 yang pembangunannya mangkrak dan kini sudah tahap penyidikan di Kejati Sumsel Kak. Oke, silakan Dedi. Ya, dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SHMH bahwa proses penyidikan perkara tersebut sejauh ini masih tahap penyidikan umum Kak ya. Di mana menurut Kasipenkum Kejati Sumsel dalam penyidikan umum ini tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel masih mengumpulkan alat bukti dengan memeriksa para saksi Kak ya. Selain itu serangkaian kegiatan penyidikan juga tetap dilakukan oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel guna mengungkap siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut. Hal itu dikatakan langsung oleh Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH saat kita wawancarai Kak. Oke ya, untuk dugaan korupsi Pasar Cindi ini sudah cukup lama ya ditangani pihak Kejati Sumsel ya. Kita harapkan Kejati Sumsel dapat segera menuntaskan dugaan korupsi ini ya. Oke Ded, perkembangan hari ini yang update-nya apa tentang dugaan korupsi Pasar Cindi? Silakan Dedi. Ya Kak, untuk update berita Pasar Cindi mangkrak hari ini kita wawancara Asisten Pidana Khusus Kejati Sumsel Abdullah Nurdeni SHMH Kak ya. Dikatakan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel bahwa perkara Pasar Cindi mangkrak ini diakuinya agak sedikit alot Kak ya, alot dalam proses penyidikan ya. Untuk itu sampai saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan. Namun Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel menegaskan bahwa perkara tersebut tidak SP3 Kak ya, dan masih terus dilakukan penyidikan dengan memeriksa para saksi, dan dia menegaskan proses penyidikan jalan terus pantang mundur. Oke ya, khusus untuk berita ini Ded ya. Iya. Dedi seringkali memuatnya ya. Iya Kak. Bagi penonton SN yang penasaran tentang update ya atau running dari berita ini sebelumnya, silakan klik koran sn.com.
Oke, penonton Lesa SN, lanjut ulas berita, dan kita lanjutkan dengan ulas berita yang sering viral juga ya. Iya. Di koran sn.com, yakni tentang dugaan korupsi KONI Sumsel tahun 2021. Silakan Dedi. Ya Kak, perkara tersebut, adapun nama perkara tersebut dugaan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN di KONI Sumsel tentang pencairan deposito dan uang atau dana hibah Pemda Provinsi Sumsel serta pengadaan barang bersumber APBD tahun 2021 Kak ya. Perkara ini ditangani oleh Kejati Sumsel dengan di mana saat ini perkaranya sudah masuk persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Khusus Tipikor Pengadilan Negeri Palembang maksudnya Kak. Oke, silakan. Di mana dari 3 tersangka yang ditetapkan Kejati Sumsel dalam perkara tersebut, 2 tersangka sudah menjadi terdakwa Kak ya, dan 1 tersangka keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SMH ditunda karena yang bersangkutan saat ini masuk dalam DPT caleg Kak ya, pileg Kak ya. Dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SMH untuk 2 terdakwa yang sedang dalam proses persidangan. Tim Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel akan menghadirkan para saksi Kak ya, di mana agenda sidang lanjutannya akan digelar Jumat besok tanggal 5 Januari 2024. Oke, ya. Dan untuk keterangan para saksi ini ya sudah sering kita terbitkan ya, di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Oke, dan lanjut lagi, dugaan korupsi KONI Sumsel tahun 2021 ini kan sudah masuk persidangan ya. Iya, Kak. Dan perjalanan dugaan korupsi ini sudah cukup panjang ya. Dan koran sn.com juga Suara Nusantara edisi cetak rutin membuat berita ini. Khusus untuk penonton Lesa SN, Dedi akan mengulasnya sedikit. Silakan Dedi. Ya, kita ulas sedikit terkait perkara dugaan kasus korupsi KONI Sumsel tahun 2021 ini, di mana kala itu Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SMH merilis hasil penyelidikan dugaan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN di KONI Sumsel tentang pencairan deposito dan uang atau dana hibah Pemda Provinsi Sumsel serta pengadaan barang bersumber APBD tahun 2021, di mana kala itu Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SMH menegaskan bahwa perkara tersebut naik ke tahap penyidikan dan mulanya ditetapkan 2 tersangka. Dari penetapan 2 tersangka tersebut, Kejati Sumsel melakukan proses penyidikan lebih lanjut, di mana dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SMH dalam prosesnya sejumlah saksi diperiksa secara bergilir Kak ya, hingga akhirnya tim Kejati Sumsel kembali menetapkan 1 tersangka, sehingga total tersangka dalam perkara tersebut menjadi 3 tersangka Kak. Dari hasil penyidikan tersebut, saksi-saksi terus bergilir juga masih tetap dilakukan pemeriksaan sampai berkas perkara rampung Kak ya. Selanjutnya tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel melimpahkan berkas perkara ke tim penuntut Kejati Sumsel 2 tersangka yang kemudian berkasnya dilimpahkan di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang. Selanjutnya untuk 1 tersangka di Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari menegaskan bahwa untuk yang bersangkutan perkaranya dipending sementara dulu mengingat sudah ditetapkan sebagai pileg, caleg di pileg maksudnya. Oke, untuk penonton Lesa SN yang penasaran ya, sekali lagi dengan berita-berita update ya persidangan dugaan korupsi KONI Sumsel 2021, silakan klik koran sn.com. Oke, penonton Lesa SN, masih diulas berita. Kita hari ini ya, pada saat syuting dilaksanakan masuk hari keempat ya, tahun 2024, tepatnya 4 Januari 2024. Dan untuk pemerintah provinsi ada acara refleksi akhir tahun, Det ya. Iya, Kak. Dan ada juga semangat dari PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni dalam menyambut tahun 2024. Untuk kegiatan PJ Gubernur silakan Dedi ceritakan. Ya Kak, pada akhir tahun 2023 dan menyambut tahun baru 2024, PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni awalnya menggelar refleksi akhir tahun, di mana dalam refleksi akhir tahun tersebut PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni menyampaikan capaian-capaian pemerintah Provinsi Sumsel dalam pembangunan sepanjang tahun 2023 Kak ya. Kemudian pada malam tahun barunya, PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni bersama sejumlah Forkopimda melakukan peninjauan Kak ya, peninjauan di pos-pos pengamanan dan pelayanan malam pergantian tahun baru.
Selain itu PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni juga membagikan sembako Kak ya. Di mana pembagian sembako ini dilakukan PJ Gubernur Sumsel pada malam pergantian tahun baru Kak gitu Kak. Oke ya, salam hangat untuk PJ Gubernur Sumsel Bapak Agus Fatoni. Semoga selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam bekerja. Demikianlah penonton Lensa SN ulas berita hari ini. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN. Dan kami juga berharap penonton Lensa SN selalu memberikan masukan dan kritik-kritik membangun biar kami dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Dan seperti biasanya di penutup ulas berita kami ada quotes ya. Dan quote kita hari ini adalah jangan pernah mengemis perhatian untuk sebuah tujuan hidup. Demikian, wassalam.